biasanya orang seperti ini senang dipuji dan mencari cara agar kehadirannya diakui. Intinya dia ingin diakui dan dipuji orang bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu besar, kamu benar, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Bismillah. Nah, sekarang kita lihat manifestasinya. Orang-orang insecure itu biasanya kemudian punya 5 ciri ini dalam kesehariannya. Mari kita bantu kalau ada teman-teman yang terjebak di dunia insecurity ini. Yang pertama apa? Biasanya dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Diajak apa-apa susah. Jadi maunya ya seperti itu saja. Hidup begini saja. Aku jangan diajak apa-apa. Jangan diajak aktivitas ini, aktivitas itu yang selama ini belum pernah aku lakukan. Karena aku takut gagal, karena aku takut tidak mampu, karena aku takut tidak bisa. Jadi akhirnya apa? Dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Dia stuck di situ terus. Nah, itu ciri-ciri berarti, oh kemungkinan dia memang punya sindrom insecurity ini. Ini perlu dibantu bareng-bareng untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, biasanya cirinya yang lain suka membandingkan diri dengan orang lain dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah, ini 2 dan 3 ini sekaligus. Jadi setelah banding-bandingkan itu biasanya justru menganggap dirinya, aku dibandingkan kamu tidak ada apa-apanya, kamu sih enak, kalau aku orang miskin tidak seperti kamu. Kamu sih enak, aktif. Kalau aku orang bodoh, tidak seperti kamu. Kamu sih enak. Selalu begitu, membandingkan dirinya dengan orang lain dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah, ini ciri-ciri insecure biasanya. Dia yang tidak nyaman, tidak puas dengan dirinya sendiri. Nah, ini penting kita amati orang-orang sekeliling kita. Kalau kita punya teman yang seperti ini, atau jangan-jangan kita sendiri yang seperti ini, ayo bareng-bareng kita menumbuhkan rasa percaya diri. Karena percaya diri itu nanti akan jadi kunci kesuksesan keberhasilan kita. Kesuksesan keberhasilan kita itu prasyarat bagi kesuksesan dan keberhasilan ranah yang lebih besar. Kesuksesan keluarga, kesuksesan bangsa, negara, agama, dan lain sebagainya, itu kan harus diawali dari kesuksesan keberhasilan kita sebagai individu. Kalau kita sebagai individu menganggap diri kita bukan apa-apa, menganggap diri kita terlalu rendah, terlalu lemah, ya sulit nanti kita sebagai pribadi sukses. Kalau sebagai pribadi kita tidak sukses, bagaimana kita sukses dalam keluarga? Bagaimana lebih besar lagi sukses dalam negara, sukses dalam agama, dan lain sebagainya. Maka kita cermati gejala-gejala ini. Semoga tidak banyak ada dalam diri kita. Kemudian kadang-kadang ada manifestasi yang unik, yaitu biasanya orang seperti ini senang dipuji dan mencari cara agar kehadirannya diakui. Mungkin dia melakukan hal-hal yang membuat dia dipuji. Mungkin dipuji karena, wah kamu sabar sekali ya jadi orang, wah kamu pemurah sekali ya kamu. Dia akan melakukan apapun yang memungkinkan orang mengakui keberadaannya dan memuji dirinya. Nah, kadang-kadang terasa agak dibuat-buat atau terasa dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat terobsesi untuk agar diakui oleh lingkungan sekelilingnya. Entah dengan cara apa.
Nah, ini mungkin ciri-ciri orang yang justru insecure. Jadi karena dia tidak yakin bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, maka dia menunggu pengakuan dari orang lain bahwa dirinya bisa, bahwa dirinya mampu. Kadang-kadang pengakuan itu unik, dicari secara negasi. Dicari secara negasi itu misalnya saya dan teman saya punya cara hidup yang berbeda. Untuk menegaskan bahwa cara hidupku lebih benar, itu aku berusaha mati-matian menunjukkan betapa salahnya cara hidup temanku. Nah, ini sebenarnya sama modelnya dalam rangka mendapat pengakuan, meskipun dengan cara yang negasi atau negatif. Intinya dia ingin diakui dan dipuji orang bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu besar, kamu benar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir biasanya yang kelihatan manifestasi dari insecurity ini, orang cenderung menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi karena dia merasa tadi minder, orang minder itu kan lebih cenderung menarik diri dari keramaian. Nah, inilah manifestasi dari orang yang punya gejala insecure tadi. Oke, baik. Nah, ini mudahnya seperti ini. Jadi saya tidak tahu teman-teman pernah merasa begini enggak? Yang pertama merasa bodoh. Bodoh banget kok ya aku itu. Kok tidak pinter toh ya, aku kok balik-balik keliru. Ini rasa ini. Kalau tidak dikontrol, tidak hati-hati, akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus, wah tidak berani saya itu bodoh, saya itu tidak pinter, saya itu kalau ngomong agak tidak rapi, agak pelekak-pelekuk. Nah, ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini, ya kita ada di state insecure. Ini kan diksi yang sering kita dengar di sehari-hari, biasanya sesama teman. Apalagi kalau kita punya teman pinter, sudah, pokoknya kita identifikasi diri kita itu sebagai orang yang bodoh. Atau yang kedua, tidak penting. Apa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Aku ini ya orang biasa, bukan keturunan siapa-siapa. Bukan keturunan orang besar, bukan keturunan kiai, habib, bukan keturunan. Aku ini tidak penting sama sekali, tidak usah dihitung lah kan. Nah, ini kalau kita punya feeling, punya rasa seperti ini, kita membaca, mengidentifikasi diri kita di titik semacam ini, ya kemungkinan kita punya gangguan insecurity tadi. Ini penting ya, kita coba kita punya rasa seperti ini enggak saat kita membaca diri kita. Apa memang misalnya teman-teman merasa minder karena bukan keturunannya orang besar misalnya. Apa memang menurut teman-teman keturunan orang besar itu sesuatu yang penting misalnya. Atau nilai di kelas itu sesuatu yang sangat penting sehingga disitulah parameternya kita bodoh atau tidak bodoh. Dan lain sebagainya. Yuk, coba kita telusuri. Apa kita punya gejala-gejala seperti ini? Atau kita merasa di bawah standar dalam hal apapun, mungkin dalam hal kekuatan, mungkin dalam hal kecerdasan, mungkin dalam hal pergaulan. Misalnya teman-teman merasa, wah aku ini tidak gaul ya, aku itu kalau sama teman itu kaku misalnya. Nah, terus kita semacam kecewa dengan diri kita sendiri. Wah aku itu tidak cocok ya kalau diajak acara-acara seperti itu, aku itu orangnya itu sulit misalnya. Itu pada kita sendiri. Nah ini kita merasa kita ini di bawah standar. Kita ini tidak sama dengan yang lain. Kita ini ya levelnya level-level bawah lah. Nah, ini jenis-jenis insecurity. Atau kita merasa berbeda dan mungkin kita cenderung merasa orang lain mesti tidak suka dengan kita. Ya kayak tadi misalnya.
wah teman-temanku itu loh kalau diajak bergaul itu kok asik-asik ya, tapi aku orangnya kok ndak asik ya. Terus kita merasa mesti teman-teman ndak suka padaku, mesti teman-teman ndak suka gayaku, akhirnya kita menyendiri. Nah ini rasa berbeda dan rasa tidak disukai ini mungkin indikasi bahwa kita ini terkena sindrom insecurity. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin merasa tidak pantas. Aku ini tidak pantas kalau harus jadi ketua misalnya. Aku ini tidak pantas kalau jadi yang ngurusi. Aku ini tidak pantas kalau jadi. Nah, ini sering kita temui orang-orang yang seperti ini. Merasa dirinya tidak level, tidak pantas. Ya, dalam kadar tertentu untuk kesopanan misalnya, untuk tawadhu kalau dalam agama tidak masalah sih. Tapi kalau di level akut ini bisa mengacaukan urusan. Kadang-kadang ya kalau kita dalam hal tertentu misalnya mau ngangkat ketua itu, wah semuanya tawadhu, semuanya merasa tidak pantas, semuanya merasa di bawah standar. Akhirnya bingung, ini yang mau jadi ketua siapa? Semuanya menolak, tidak ada yang percaya diri. Semuanya merasa, wah enggak, saya itu apa sih? Saya itu siapa sih? Nah ini yang sering jadi masalah sehari-hari kita. Jadi semua orang merasa minder, semua orang merasa tidak level. Nah ini gejala-gejala ini coba deh teman-teman telusuri, apa ada yang punya ini. Ya saya bilang tadi, dalam batas-batas untuk sopan santun basa-basi kadang-kadang ya kita monggo yang lebih baik saja, yang lebih ahli saja dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau saatnya memang dibutuhkan ya kalau memang kita mampu ya kita turun saja, tidak masalah. Karena kalau semuanya saling merasa tidak pantas ya banyak hal nanti tidak jalan. Jangankan urusan besar, kadang urusan kecil saja. Misalnya siapa sih kita misalnya mau sholat, kadang-kadang kan siapa yang harus jadi imam. Wah itu masing-masing, kamu saja, monggo saja sampean, monggo saling mempersilahkan. Lama ndak sholat-sholat gara-gara rebutan siapa yang mau jadi imam. Nah, padahal kan kalau di fikih kan ada syaratnya, ya pokoknya yang bacaannya lebih bagus, yang lebih soleh misalnya. Tapi ketika semua orang, wah saya itu bacaanku jelek, padahal mungkin bacaannya bagus. Oh saya itu tidak soleh Pak, saya bacaannya bagus tapi kurang soleh, monggo lah yang lebih pantas. Semuanya saling mempersilahkan. Sholatnya akhirnya lama tidak jalan-jalan. Nah ya memang kita di timur ini sangat dianjurkan untuk tidak sombong, sangat dianjurkan untuk rendah hati. Tapi rendah hati oke, tapi kalau rendah diri itu insecure. Jadi semoga teman-teman bisa cerdas membedakan mana rendah hati, mana rendah diri. Kalau rendah hati itu kita sadar kemampuan kita, kapasitas kita, tapi kita bisa memaklumi yang lain, bisa menerima kalau dan tidak marah, tidak tersinggung dan lain sebagainya kalau orang lain yang mungkin punya kompetensi, kapasitas seperti kita mendahului kita, enggak masalah. Nah itu namanya rendah hati. Oh monggo kalau ada yang memang merasa mampu silahkan. Nah itu namanya rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu kita sama sekali enggak mau turun. Kita merasa enggak layak, enggak pantas, enggak mampu. Mental seperti ini loh yang sering disebut sebagai insecure. Maka teman-teman, yuk semoga di antara kita tidak ada yang rendah diri, merasa bodoh, merasa tidak penting, merasa di bawah standar, merasa berbeda dan tidak disukai, merasa tidak pantas dan lain sebagainya. Dalam konteks yang sebenarnya tidak sekedar hanya saat basa-basi atau saat demi kesopanan untuk tidak sombong, tapi benar-benar kita merasa seperti ini. Nah, itu namanya insecure. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.